Amantu billah. Pertama kita mengimani Allah Subhanahu wa taala ini paling utama. Terus kita mengenali Al-Qur'an ini ya. Nah, itu yang dikatakan dibawa di genggaman Nabi Muhammad SAW yang harus kita pegang. Termasuk sunnah Rasulullah. Terus ijma' apa yang dikatakan sahabat Nabi di zaman Rasulullah hidup, sampai tabi'in, salafun salihin, sampai kepada kita ataupun kias ya, daripada alim ulama, sampailah kepada kita berkah, mendapatkan kita fadilah daripada Al-Qur'an ini. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an ini al-huda, petunjuk. Diterangkan di surah Al-Baqarah itu diawali dengan ta'awudz, a'udzubillah ya, dengan bismillah, Fatihah dulu ya, umul kitab dikatakan. Nah, di sana dikatakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an enggak ada keraguan. Nah, kalau ada orang kita membuat orang ragu apa segala macam, ingat Allah. Tagarrab ila Allah, mendekat kepada Allah ini akan menjadikan iman kita kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, al-ayah. Wa qala aidan wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam satu majlis, di majlis ngariung. Mudah-mudahan mendapatkan kita keberkahan, mendapatkan berkah ratib al-atas dan ta'lim daripada kutubil alim, kitab-kitab ulama. Mudah-mudahan mendapat kita keberkahan. Salawat dan salam keharibaan junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Saat kita akan ketemu ajal, kita mengharapkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Dengan perkumpulan seperti ini insyaallah makbul, dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Yang pertama al-fakir hormati Bang Dendi, mataan Allah betul hayati, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehat-afiahkan, dan Allah mudahkan segala urusan. Dan asatidzah, mudah-mudahan digabul hajat, panjang umur dan mudahkan segala urusan. Sehat-afiahkan badan. Antum semua jamaah Majlis Ngariung sadulur, mudah-mudahan digabul hajat, panjang umur, sehat afiah badan, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Hujatul Islam Al-Imam Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah mengatakan bahwa Al-Fatihah berasal dari bismillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim berasal dari bismillah. Dari lafaz Allah Subhanahu wa taala. Atau lafzul jalal dikatakan lam terus sasyid. Ba di sana diartikan bara'atullah atau ketaatan. Bar itu taat. Kalau seorang anak kepada orang tua taat, berarti birrul walidain, mendapatkan darajah, dimudahkan untuk taat kepada Allah, untuk mendapatkan surga sampai-sampai dikatakan Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW ini rahmat Allah SWT. Siapa kita pengen jalan mudah untuk mendapatkan jannah, surga, ya berarti nggak mampir ke neraka, nggak mendapatkan susah di dunia. Ya, karena dikatakan al-jannah ini sesuatu yang suatu saat akhir nanti ada pintu
ya, di Shiratal Mustaqim, ya terus sampai mendapatkan kesenangan. Nah itu dengan kita taat kepada orang tua itu jalan paling cepat, ya tol paling cepat, atau jalan tikus atau apalah, yang cepat, yang enggak susah untuk dijalani dengan ketaatan. Apa itu? Bara'atullah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kitab Al-Qur'an ini sebagai tuntunan. Ya. Jadi ada tontonan, ada tuntunan. Nah, tontonan ini mubah. Kalau kita ngambil baik ya berarti halal, mendapatkan pahala. Kalau kita ngambil haram ya jangan diambil. Kalau kita ngambil makruh, kalau bisa jangan, ya nggak apa-apa makruh. Kalau ditinggal dapat pahala. Ada sunnah, ya mubah, semua hukum ada di mubah. Ya ada bid'ah, segala apa yang nggak terhukumi, itu dikatakan bid'ah. Bid'ah ada hasanah, ada bid'ah dholalah. Ada bid'ah yang benar, yang berkaitan dengan suatu kebaikan, dan ada bid'ah dholalah yang berkaitan dengan keburukan. Nabi Muhammad SAW rahmatan lil alamin Rasulullah. Jadi Al-Quran ini sebagai tuntunan sehingga mengenalkan kita kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Ya, dan itu dikatakan Anda berhujjah seseorang mengatakan ini apa keyakinanku, ini Al-Quran paling kuat. Ya, Al-Quran ini Anda seorang melihat ayat wa faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Orang terus bersedekah. Orang sedekah. Ngisi apa? Anuan masjid, kotak amal masjid diisi 5.000, 10.000. Kan luar biasa daripada 2.000 ya. Dia berhujah suatu kebaikan. Dia ingat akan ayat itu. Allah katakan faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah. Siapa mengerjakan amal kebaikan, maka Allah akan berikan ganjarannya, pahalanya sampai ke akhirat, sampai di mizan. Itu saking utamanya Al-Quran Anda dijadikan tuntunan. Kalau jadikan tuntunan haram, karena ada sifat mubah itu, ada haram, ada makruh, nggak bisa. Jangan sampai ya. Ada beda pendapat. Kalau misal ngerokok, misal sambil baca Quran, kalau bisa jangan. Nah, jadikan seorang itu Al-Quran ini tuntunan. Karena memang termasuk ketaatan seseorang itu berlandaskan keyakinan seorang ini akan Tuhannya Allah. Ya, iman itu amantu billah. Pertama kita mengimani Allah Subhanahu wa taala ini paling utama. Terus kita mengenali Al-Quran ini ya. Itu yang dikatakan dibawa di genggaman Nabi Muhammad SAW yang harus kita pegang. Termasuk sunnah Rasulullah. Terus ijma' apa yang dikatakan sahabat Nabi di zaman Rasulullah hidup, sampai tabi'in, salafun salihin, sampai kepada kita ataupun kias ya daripada alim ulama, sampailah kepada kita berkah, mendapatkan kita fadilah daripada Al-Qur'an ini. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an ini al-huda, petunjuk. Ya, diterangkan di surah Al-Baqarah itu diawali dengan ta'awudz, a'udzubillah, ya, dengan bismillah, Fatihah dulu ya, umul kitab dikatakan. Nah, di sana dikatakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran nggak ada keraguan. Kalau ada orang kita membuat orang ragu apa segala macam, ingat Allah. Tagarrab ilallah, mendekat kepada Allah ini akan menjadikan iman kita kuat. Nah, orang kalau imannya kuat nggak gampang terpengaruh dengan perkara-perkara subhat, dengan perkara-perkara mubah. Baik pun itu mubah yang sangat mudah sekali, orang nggak akan terpengaruh. Andai kata dia tagarrub ilallah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini mupuk iman. Ya kayak tanaman kalau kita sirami bagus ya, ikan dikasih empan bagus apa segala macam, wah dia subur ya, dan tumbuhnya ikan ini bagus. Imam Ghazali radhiyallahu an yuqul lahu ujubatuz zaman, dikatakan alim-alim mengajarkan kepada kita kitab Marakil Ubudiyah, Matan Bidayah, terus segala macam yang dikatakan, karena memang daripada Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada ulama-ulama untuk kita mengambil buah hasil ya daripada mereka. Wah, itu buah karya
Al-Imam Ghazali Al-Ihya Ulumuddin dikatakan. Dalam kitab Bidayah ataupun Marakil Ubudiyah yang dikatakan Syarah Syekh Nawawi Banten, Marakil ini ya, matan Bidatul Hidayah. Bidatul Hidayah ini karangan Imam Ghazali. Marakil itu karangan Syekh Nawawi. Marakil itu kitab daripada Bidayah yang diberi judul Syekh Nawawi Banten, Marakil Ubudiyah. Masya Allah. Mendapatkan kita sesuatu yang hak. Ya, karena dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Pancaran daripada cahaya ilahi Al-Qur'an kalam itu yang menjadikan ilham-ilham kepada para alim ulama itu sehingga kita melihat cahaya. Wah, ini hak. Ini cahaya yang enggak ada diragukan sama sekali. Misal yang sangat batin yang enggak tampak halus, sangat halus sekali. Amal perbuatan kita akan dihasilkan kita di akhirat dakhalal jannah. Salat kita nggak ngerti, ya. Bahkan alim ulama memberi khabar sah nggak sahnya sholat, wallahu a'lam. Ya, kita hanya ngerti tanda sholat diterima, ya. Diterima atau tidak diterimanya, ya. Kalau sahnya masih bisa kelihatan. Nah, itu wallahu a'lam diterima atau tidak diterima. Nah, itu diantara yang zahir semisal saat kita ajal, kita mati. Kita mati ini kira-kira kita siap nggak ngadepin malaikat Israel alaihi salam? Ayo, begitu akan terlihat zahir. Berarti mati. Maka Allah mengajarkan kepada kita hubbur Rasul dan Nabi menyuruhkan kepada kita cinta kepada Nabi. Kenapa? Karena bihub dengan kecintaan ini, ya. Kayak semisal contoh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini luar biasa, karomah luar biasa. Terus karomah kaza wa kaza itu. Nah, dengan hub kecintaan ini seorang akan mengikuti. Ya, akan orang itu mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Padahal hub cinta ini makhluk Allah. Bughd benci makhluk Allah. Nah, seperti itu. Nah, terus Allah akan memberikan amal perbuatan baik itu. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah. Allah akan memberikan misal sedekah saya bilang tadi akan dibanyakkan sifat zahirnya daripada mal harta yang dikeluarkan seorang itu ketika sedekah. Nah, itu ada di bab sedekah. Itu orang alim luar biasa menerangkan apa-apa segala sesuatu yang menjadikan cahaya ilahi dari Al-Qur'an, pancaran nur dari Al-Qur'an itu menerangi hati kita setiap mukmin. Dzalikal kitabul la raiba hudal muttaqin at-tuqa. Dikatakan petunjuk kepada orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini dia bawa iman. Ya. Takwa ini orang sudah dia Islam, ya, dia mukmin. Ya, jadi Islam ini pertama ngerti agama, terus iman. Dia ngerti. Nah, setelah dia ngerti, dia menjalani hidup. Setelah dia berjalan di dunia ini akan dia mendapatkan kaki satu alam barzah. Alam baqa, kekekalan. Dan setelah dia menjalani itu masih lama. Itu jarak. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat aturan kepada kita untuk memahami tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. La tusyrik billah. Enggak boleh kita syirik. Ya, menyembah selain kepada Allah. Ya, menyembah ini kita mengakukan Tuhan yang menciptakan kita bukan Allah. Itu syirik. Inna syirkun la zulmun kafar dikatakan. Allah berfirman dalam Quran, kesyirikan ini yang menjadikan seorang kufur. Jadi kalau bukan sesuatu yang dikatakan syirik, nggak akan menjadikan orang kufur. Dosa apapun yang kau lakukan, sebesar apapun dosa itu, nggak akan menjadikan kita kufur. Kafir, nggak akan kafir. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadika ini fa inni qarib. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, andai kata ada hambaku wahai Rasulullah bertanya kepadamu tentang keberadaanku, fa inni qarib. Katakan aku ini dekat. Nah, sedekat apa yang Habib katakan tadi? Seumur kita 70 tahun, nah itu di antara itu umur umat Nabi Muhammad SAW. Umat kita ini di batasan itu umur. Enggak sampai umur 300 tahun enggak ada. Wah, ini orang setengah dewa jenglot. Luar biasa. Orang ada kelebihan, kesekten orang sakti ini. Orang kejauhan apa keruhun lah. Ya naudzubillah min dzalik. Enggak boleh. Itu nanti ditakutkan ada kesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Inna syirkun la zulmun kafar dikatakan. Terus tersesat ini apa Habib? Andai kata umat Nabi Muhammad ketika lahir wulid bisyahadah dengan seorang tua yang dia syahadat, dia azani, ya, ataupun dia anak dari
yang orang ngerti syahadat. Ini diperhatikan Allah. Ya Allah mutala ala kulli syara'ir. Dalam Ihya Ulumuddin dikatakan bagaimana seorang menemukan sirat, menemukan jalan, ya. Kita akan mati. Kita hidup di sini akan ketemu alam baka, alam yang dikatakan barzah, alam ruh. Dengan membawa yang apa? Amal perbuatan bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Begitu seorang ini mati, apa nyebut nama Allah? Ya nyebut nama Allah. Asyhadu alla syahadat itu dia nyebut nama Allah. Nah, kita belum pernah mati. Ya mudah-mudahan kita sebelum syahadat mati baca bismillah. Oh, luar biasa. Ya? Ini dikatakan min khawasil ummah. Yang khusus yang Allah berikan keutamaan ya karena istiqomah, pendirian yang tetap. Ya, dan Allah memerintahkan kita wa'tasimu bihablillahi jami'an. Enggak boleh kita ya membanding-bandingin. Apapun itu enggak boleh. Bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Enggak boleh kita ini menjadikan sesuatu dasaran untuk kita memisahkan diri dari sesuatu itu. Syai' dikatakan. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum. Untuk kita melihat Allah Subhanahu wa taala ini al-haq Allah. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah ini enggak tidur. Ya Allah enggak tidur. Di saat seorang segala sesuatu dalam dunia dia selalu dilihat Allah, dimonitor Allah. Kemana gerak-gerik kita, seperti apa hidup kita, selalu Allah perhatikan. Nah, di saat seorang hamba itu iman, bahwa iman dimanapun kita berada, ya, disuruh kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang akan mendapatkan husnul khotimah dari dia selalu mengingat Allah. Ya, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau Rasulullah dikatakan Nabi, kalau kita saling menghubungkan kebaikan, ya, wala tafarraqu, dikatakan di sana itu menjadi golongan-golongan. Kita enggak seperti itu, ya. Kita istiqamah. Kita ngerti, kita baca ratib Baghdadi baca ratib al-atas, ya, baca ratib al-atas sama dengan atas, insyaallah terus mendapatkan fadilah. Dikatakan 40 kali dibaca dalam satu majelis. Dibaca seminggu, 40 kali dibaca, hajat besar digabul Allah. Itu di antara fadilah ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Atas fi riwayah. Diriwayatkan seperti itu. Nah, terus akan mendapatkan seorang itu keterangan sunnah Nabi. Ya, sunnah, menghidupkan sunnah Rasulullah dikatakan Nabi SAW. Kalau kita nggak menjadi golongan-golongan. Ya, karena termasuk az-zikir, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala sunnah Muhammad SAW. Faqad ahabbani, akan mendapatkan kecintaan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Man ahya sunnati, siapa orang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, akan mendapatkan kecintaanku. Wa man ahabbani, dan siapa mendapatkan kecintaanku, kata Rasulullah, kana ma'i fil jannah. Pun kita mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Tapi pun ini enggak berarti kita enggak kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena ajaran Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Kegelapan, ad-dhulumat dikatakan. Begitu Walid al-Mustafa lahir Rasulullah ila nur. Minadh-dhulumati ila nur. Itulah yang dikatakan syafaat kita Nabi Muhammad SAW. Jadi enggak akan pernah kita lepas dari Muhammad. Ya, kita akan selalu kumpul dengan Nabi Muhammad SAW. La fi dunia la fil akhirah. Hayyan aw mayyitan. Dari dunia ataupun di akhirat. Hidup ataupun hayyan aw mayyitan. Hidup dan mati. Akan selalu ya kita berkaitan dengan Rasulullah SAW. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Enggak ada satupun tempat yang enggak ada fadilah share Rasulullah Nabi Muhammad SAW seperti itu. Jadi kita dimanapun tempat ya, siapa nonton kita melakukan kebaikan Nabi Muhammad dari mulai tangan kita sampai ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, itu semua bifa'liliyah, semua bibarakah ya dikatakan, dan ketaatan kita ketika kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim, dan itu ajaran Nabi SAW. Ana madinatul ilmin, dikatakan Rasulullah. Aku kotanya ilmu, kata Nabi Muhammad SAW. Wa aliyun babuha, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib mantu kanjeng Nabi Muhammad ini pintunya. Jadi kalau kita melihat, luar biasa Sayyidina Ali. Ya, Sayyidina Ali ini luar biasa. Khalifah, babul madinatul ilm, pintu daripada kotanya ilmu. Khalifah yang keempat. Jadi khalifah terakhir Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, 4 khalifah ini Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in.
Nah, di situ kita melihat lentera yang akan menerangi hidup, yang akan menjadikan hati hidup, yang akan hidup kita dalam naungan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.